Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai semesta alam dan yang telah memberikan segenap limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam saya tuturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas tuntunannya kepada kita semua sehingga kita masih berada pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak guru dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang indah ini izinkan saya menyampaikan beberapa sepatah kata untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Pentingnya Pendidikan Moral bagi Berbangsa dan Bernegara. Bapak guru serta teman-teman yang saya cintai, kita harus mengetahui bahwa sebuah bangsa atau negara sangat dipengaruhi oleh perilaku moral masyarakat. Bisa dikatakan sebuah bangsa atau negara akan menjadi lemah jika perilaku masyarakatnya tidak berlandaskan moral dalam setiap tingkah laku perbuatannya. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi masyarakat sebuah bangsa dan negara untuk selalu senantiasa menjaga moral perilaku, yaitu beberapa pengaruh maupun efek buruk yang dapat merusak nilai kearifan diri kita semua. Hal tersebut tidak lain agar terciptanya sebuah bangsa dan negara yang kuat dan tidak lemah di mata dunia. Apalagi di era globalisasi ini yang semakin mempermudah siapa saja untuk melakukan aktivitas apapun. Kemudahan teknologi, informasi, dan komunikasi misalnya. Banyak media-media seperti televisi maupun internet yang memberikan informasi secara cepat tentang peristiwa apapun yang terjadi di seluruh belahan dunia. Namun, kita semua tidak sepatutnya terbuai dengan berbagai kenyamanan dan kemudahan yang diciptakan tersebut. Bisa jadi, semua yang kita dapat secara mudah dan instan itu malah akan secara tidak langsung merusak moral kita. Ada baiknya kita semua yang ada di sini untuk lebih pintar dalam memilih mana yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan baik. Salah satu cara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang moral demi kekuatan bangsa adalah dengan membentuk perilaku para generasi muda. Kita tahu bahwa anak-anak merupakan aset generasi muda yang begitu penting perannya dalam membangun kemajuan sebuah negeri. Untuk itu, pengaruh orang tua sangat dibutuhkan dalam hal ini. Orang tua sudah seyogyanya harus senantiasa melakukan pemantauan terhadap anak-anaknya agar terhindar dari pengaruh buruk yang dapat merusak moral mereka, seperti tayangan televisi maupun internet yang membawa pengaruh buruk pada mereka. Juga selalu memberikan nasihat yang mendidik ke arah yang benar adalah suatu kewajiban yang penting dilakukan. Sebaiknya pilih tayangan yang bisa membawa ke arah positif dan membatasi tontonan dari luar yang sekiranya dapat merusak moral kearifan kita, dan lakukan upaya untuk membentuk moral yang baik pada anak-anak. Banyak cara yang dilakukan untuk membentuk moral baik pada anak muda ataupun anak-anak. Misalnya dengan memberikan pendidikan agama sejak usia dini. Para orang tua dapat juga memberikan ragam informasi yang bisa membuat mereka lebih semangat untuk belajar. Sebagai orang tua, juga hendaknya kita harus meluangkan waktu demi mendengar keluh kesah anak-anak agar dapat menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Dan dengan begitu, agaknya mereka tidak salah melangkah atau terlalu mengikuti modernisasi yang bisa berdampak buruk bagi moralnya. Sungguh penting arti sebuah moral. Bangsa Indonesia tidak akan mampu untuk menopang moto kokohnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika saat
budaya ketimuran yang ramah dan santun sudah hilang dan berganti karena globalisasi. Maka oleh sebab itu para hadirin dan hadirat, hendaknya kita perlu untuk menjunjung tinggi nilai moral dalam bermasyarakat. Selalu budayakan gotong royong, nuansa tenggang rasa, dan menghargai perbedaan. Hal ini bisa dimulai dengan kita, para orang tua, untuk mengajari anak-anak kita bermoral yang baik, agar tercipta suasana berbangsa dan bernegara yang kokoh. Dan itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga kita semua dapat selalu dalam lindungan dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan saya harap apa yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat bagi semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.